Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya di
Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, sekaligus kita akan merenungkannya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Di dalam kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa di dalam Kristus, firman yang hidup, di kesempatan yang indah ini Tuhan, ketika Tuhan mempersatukan kami dalam keluarga kami, dalam gereja kecil kami dari rumah, ketika kami mengadakan ibadah rumah tangga di malam hari ini, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Roh Kudus tuntun bimbing kami supaya di dalam iman kami memahami akan firman Tuhan ini, kami mengerti, dan juga di dalam iman kami mau melakukan itu dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, diamkan suara-suara lain dalam hati kami selain suara-Mu Tuhan, supaya suara Tuhan yang menuntun kami dalam kami memahami akan kehendak firman ini. Berkati hamba dan layakkan hamba yang lemah ini Tuhan, untuk Tuhan berbicara lewat bibir mulut hamba, supaya kebenaran firman ini akan menerangi hari-hari hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan di saat ini. Amin. Perkop pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini terambil dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ayat yang ke-18 yang mengatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah aku sembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segera menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, jangan berlambat-lambat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saya disebut berbahagia jika kita mendengar firman Tuhan hari ini. Tapi lebih berbahagia lagi jika firman Tuhan itu kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita pernah dengar orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pergumulan. Karena apa? Karena hari-hari hidup yang kita lalui, sebuah proses kehidupan ini, kita selalu berhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, dan akhirnya menuntun kita dalam sebuah pergumulan. Dan pasti tiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Ada kita sedang bergumul dengan hari-hari hidup yang kita lalui, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang kita minum. Kita sedang bergumul dengan penyakit yang kita alami. Kita sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup ini. Berbagai hal yang kita temui dalam hidup menjadi pergumulan hidup kita. Tapi kita percaya, kita imani bahwa Tuhan jawaban setiap doa dan pergumulan kita. Makanya kita selalu datang tersohor yang dapat hadirat Allah, memohon belas kasihan dan kemurahan Allah dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, perikop pembacaan kita hari ini dari Mazmur 40. Mazmur coba membuatkan sebuah tema dari pembacaan ini, tema yang besar. Karena tema ini menyangkut dua hal yang Mazmur jadikan satu. Tema dari perikop pembacaan kita Mazmur 40 berbicara tentang doa. Tapi di dalam perikop ini pemazmur menggabungkan doa pemazmur, nyanyian doa 10 yang pemazmur bawa kepada Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-10 ini juga pemazmur berbicara tentang sebuah permintaan, sebuah permohonan kepada Tuhan ketika pemazmur ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan dia. Jika dia memohon kepada Tuhan lewat doa yang disampaikan kepada Tuhan. Jemaat kasih Kristus, kita pasti percaya bahwa pengucapan syukur, doa pengucapan syukur adalah sebuah pengakuan tentang kedaulatan dan ketetapan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga apapun pergumulan kita, baik suka maupun duka, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sedang berkarya di dalam setiap pergumulan kita. Dan juga ketika kita memohon doa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, maka satu hal pasti kita imani, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Makanya kita datang sujud menyembah Dia, membawa akan permohonan doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 40 ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu siapa pemazmur. Dia adalah seorang pemain kecapi, seorang pemusik. Sehingga mazmur-mazmurnya selalu dihubungkan, karya musiknya itu selalu dihubungkan dengan namanya. Dan hari ini kita membaca tentang Mazmur Daud. Itu bukan berarti bahwa semua mazmur yang melebatkan nama Daud ditulis oleh Daud sendiri. Karena apa? Karena ada suatu kebiasaan pada waktu itu, suatu tradisi pada zaman itu, bahwa untuk menghormati raja, semua karya musik, label musik itu dicantumkan nama raja untuk kita menghormati dia. Sehingga dengan demikian, maka semua mazmur atas nama label nama Daud itu belum tentu ditulis oleh Daud sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini adalah pujian yang dikumpulkan
dari suku-suku Israel pada waktu itu. Dan nyanyian ini dinyanyikan pada acara ritual keagamaan di Bait Allah di Yerusalem, dan juga dinyanyikan di rumah-rumah ibadah yang terpencar-pencar pada waktu itu. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca, kita masuk dari 150 pasal yang kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan isinya itu bermacam-macam, beragam, yaitu puji-pujian, nyanyian, syukur, pengakuan iman, doa bersama, doa perorangan, pengakuan dosa, bahkan juga hikmat dan kebijaksanaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan, dan Daud ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas umat Israel, dan dia diurapi dalam pengurapan oleh Samuel pada waktu itu. Siapa Daud ini? Dia adalah anak Isai dari Bethlehem. Masa hidupnya dia termasuk orang yang hebat, orang yang kuat. Makanya kalau kita lihat track record daripada Daud ini, pada masa muda dia seorang gembala, pengembala kambing domba, ternak pada keluarganya. Dan ketika singa atau binatang buas yang mau menerkam akan ternaknya, kambing dombanya, dia akan membunuh kambing domba itu sendiri. Kita tahu juga bahwa Daud mengalahkan akan Goliat, seorang tentara perang dari bangsa Filistin yang gagah perkasa pada waktu itu, dengan alat yang sangat sederhana dan membunuh Goliat pada waktu itu. Kita tahu juga, kita pernah dengar bahwa pada saat Saul menjadi raja pada waktu itu, Daud ditugaskan untuk menjadi panglima perang, dan di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang panglima perang, dia lebih banyak membunuh musuh-musuhnya daripada Saul pada waktu itu. Sehingga kita masih ingat, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang seterusnya itu, diceritakan bahwa pada waktu selesai perang, Raja Saul dan Daud pulang dari perang melawan bangsa Filistin pada waktu itu. Raja Saul disambut oleh putri-putri Yerusalem dari seluruh pelosok. Orang Israel pada waktu itu mereka menyambut Daud, menyambut Saul sebagai raja, dan mereka menari, mereka bernyanyi mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Inilah akar kepahitan, awal daripada akar kepahitan yang terjadi di dalam kehidupan Raja Saul pada waktu itu. Ada iri hati, ada dengki, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu juga Saul juga menjadi raja, Daud menjadi raja pada waktu itu, dan dia berperang menguasai tanah-tanah perjanjian, tanah Kanaan pada waktu itu. Dan sebagai raja, dia juga mempersatukan Israel Utara dan Israel Selatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca konteks perikop pembacaan kita hari ini dari Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat ke-18, yang pertama yang kita mempelajari dari konteks perikop pembacaan kita ini, pemazmur Daud coba mengekspresikan pengalaman imannya bersama Tuhan
Dan dia nyatakan itu di dalam sikap, perilaku dan tindakan dia di dalam kebersamaan dengan jemaat Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti dia dalam karakter dia. Apa yang dia nyatakan di dalam sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan dia ketika dia punya pengalaman iman bersama Tuhan. Karya Tuhan yang ajaib luar biasa di dalam hidup dia. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, kalau kita baca ayat 10 dan ayat 11, ada keadilan yang dinyatakan di dalam tugas panggilan yang tanggung jawab, keberadaan dia, kesetiaan, keselamatan, bahkan kebenaran yang Allah nyatakan di dalam hidup dia. Dia bagikan itu dengan jemaat pada waktu yang bersama-sama dengan dia. Sukacita itu bukan menjadi bahagian hidupnya sendiri, tapi dia membagikan itu dengan jemaat Tuhan. Dan pada waktu itu juga bukan saja membagikan kebahagiaan sukacita yang dia alami dalam pengalaman imannya bersama Tuhan, tetapi dia juga mengajak jemaat untuk mereka ada dalam arak-arakan puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga dia bersaksi. Dia bersaksi tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup dia, bahwa dia tidak kutahan bibirku, tidak kusembunyikan, tidak kudiamkan, kubicarakan. Jadi apa yang dialami bersama Tuhan di dalam pengalaman iman itu dia bagikan dengan jemaat, orang yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu dapat bacakan itu pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu ayat yang ke-12 kita lihat pemazmur meminta dari Tuhan dalam doa dia supaya Tuhan jangan menahan rahmat-Nya daripada dia. Dan Tuhan mau menjaga dia, mengawali doa ini dalam sebuah permintaan kepada Tuhan. Kenapa dia memohon supaya Tuhan jangan menahan rahmat-Nya daripada dia? Kenapa dia memohon supaya Tuhan menjaga dia? Ayat 13 mengatakan bahwa sebab dia ada dalam malapetaka sedang mengepung dia. Dia ada dalam malapetaka yang sedang mengepung dia. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang terakhir, ayat 13 itu, dia memberi gambaran malapetaka yang dia alami itu. Jumlahnya sangat besar, lebih daripada rambut di kepalanya. Dan karena itu besar malapetaka itu, dia berserah kepada Tuhan. Tapi dia mengaku di hadapan hadirat Tuhan bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, malapetaka yang sedang menimpa dia itu karena kesalahan dia. Ini sebuah pengakuan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika dia diperhadapkan dengan masalah ini, lalu dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan dia dari malapetaka ini, dan Tuhan pasti akan menolong dia. Ini sebuah keyakinan iman yang dialami oleh pemazmur ketika dia bawa doa ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ini kalau kita baca, ada sebuah situasi kondisi yang sangat genting yang dialami oleh pemazmur karena malapetaka yang tadi sedang dirancang oleh mereka membuat kejahatan. Tapi dalam sebuah keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan, dia memohon supaya Tuhan dapat melepaskan dia dari situasi yang sangat genting ini, malapetaka yang sedang menimpa dia. Segala rancangan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dia, Tuhan lepaskan itu dari dia, Tuhan bebaskan dia, Tuhan selamatkan dia. Supaya apa? Supaya mereka yang merancang kejahatan kepada dia ini percaya juga bahwa Tuhan yang disembah oleh pemazmur adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup dan kehidupan setiap orang percaya.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam situasi kondisi yang dialami oleh pemazmur, ketika dia diperhadapkan dengan malapetaka, dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat genting, dia diperhadapkan dengan rancangan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dia. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan beri dia hati yang bergembira. Tuhan beri dia sukacita di dalam dia mengalami sebuah persoalan ini, karena dia percaya orang yang berharap bersandar kepada Tuhan itu tidak dikecewakan, tidak dipermalukan, karena dia yakin, dia imani Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, mengakhiri akan perenungan ini, doa pemazmur ini. Biasanya doa itu diakhiri dengan sebuah puji-pujian. Tapi kalau kita baca Mazmur 40 ini, pemazmur mengakhiri doa ini bukan dengan puji-pujian, tapi dia membuka diri di hadapan hadirat Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, siapa dia di hadapan hadirat Tuhan dan siapa Tuhan bagi dia. Ayat ke-18 dia katakan, Tuhan, aku miskin, aku sengsara. Tapi di dalam sengsara dan kemiskinan itulah dia percaya dia ini bahwa Tuhan akan menolong dia. Di dalam sengsara dan kemiskinan itu Tuhan akan meluputkan dia, dan dia percaya dia imani bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberitakan akan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus ini, renungan yang kita boleh petik hari ini. Renungkan perenungan ini, jemaat yang dikasih Kristus. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang menjadi relevansi di dalam perenungan ini ketika saudara dan saya secara nasional, secara keluarga, secara bangsa dan negara ini sedang ada dalam pergumulan pandemi COVID-19. Apa yang harus kita renungkan hari ini? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu kita mau belajar dari pemazmur di dalam doa pemazmur. Dia selalu memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan atas doa dan permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Kristus, kita percaya, kita imani bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi coba mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus katakan doa orang benar kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasa. Yakobus tidak bilang doa orang percaya. Pemazmur Yakobus tidak bilang doa anak-anak Tuhan. Yakobus tidak bilang doa orang Kristen. Tapi kenapa Yakobus katakan doa orang benar? Dari sini kita mau katakan bahwa jawaban doa bagi setiap orang yang memohon permohonan doa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab itu. Tapi bertalian dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, maka jawaban doa yang kita naikkan itu Tuhan jawab itu tergantung dari dengan sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan kita. Doa orang benar, benar mau digaris bawahi sebagai sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan kita. Seperti apa yang dialami oleh pemazmur tentang pengalaman iman dia, apa yang dia alami, dia rasakan di dalam hidup ketika Tuhan menyatakan keadilan di dalam sikap dia, di dalam perbuatan dia, apa yang dia lakukan di dalam kesetiaan Tuhan dalam hidup dia, apa yang Tuhan buat di dalam hidup dia, keselamatan, bahkan kebenaran yang dia lakukan di dalam sikap dan perbuatan dia. Maka dia selalu memohon kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa dia. Kita mungkin mau belajar dan bermasmur
supaya kita melihat hari-hari kita sikap, perbuatan, perilaku, tindakan dan perbuatan kita yang menjadi pengalaman kami dalam kita menjalani setiap pergumulan hidup dan kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua ada catatan kecil yang mungkin saya membagi dengan saudara-saudara. Di tengah berbagai pergumulan yang sedang termasuk kita, di tengah malapetaka yang sedang dialami olehnya, ketika dia ada dalam situasi kondisi yang sangat genting, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan beri dia hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita, karena dia percaya orang yang berharap bersandar kepada Tuhan itu tidak kecewa dan tidak dipermalukan, karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akbar, Tuhan yang halim, tapi Tuhan juga yang menjaga, melindungi, dan memelihara saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Kristus, hal yang ketiga yang mungkin kita renungkan hari ini, bahwa doa itu bukan sekedar meminta, doa itu bukan sekedar memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, tapi doa bagaimana saudara dan saya membuka diri di hadapan Tuhan, mengaku siapa saudara dan siapa Tuhan. Bagi saudara seperti pemazmur berkata bahwa dia sengsara, dia miskin, tapi di dalam kesengsaraan kemiskinan itu karena Tuhan nyata di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka diri di hadapan hadirat Tuhan. Kita katakan kita ini orang lemah, kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam berbagai persoalan, dalam berbagai masalah. Tuhan kasihani kami, tolong kami, karena kami percaya Tuhan itu jawaban setiap doa dan pergumulan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita satu dalam sapaan kita di malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus, Tuhan yang kami imani dalam hidup ini, kami anak-anak-Mu tertunduk sambil angkat hati katakan, Tuhan, Engkau baik. Kau selalu menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kasih-Mu. Walau kami ada dalam pergumulan dengan pandemi corona ini, kami percaya Tuhan Engkau menjaga, melindungi, menyertai kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan terus mengucap syukur Tuhan, karena betapa Engkau sayang dan mengasihi kami. Malam ini Tuhan, ketika kami ada dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan yang beribadah, menyembah, memuji, memanggil Engkau malam ini Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau, bawa segala hati syukur kami kepada Tuhan, karena cambukan kuasa Tuhan yang ajaib luar biasa sepanjang hari ini. Jika kesempatan ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari Mazmur tentang doa yang dibawa kami Tuhan, tapi juga kami mau belajar dari siapa pribadi yang namanya Daud tentang hidup dan kehidupan dia di dalam tanggung jawab dia sebagai anak-anak Tuhan. Ketika dia membagikan akan pengalaman yang bersama Tuhan di dalam sikap, perilaku, tindakan, dan perbuatan kami, mampukan kami untuk mengerti, tapi kami memahami dan kami mau melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup yang kami jalani Tuhan berkenan di hati Tuhan. Tuhan boleh pakai kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami pribadi yang pelaku firman, bukan kami pribadi yang mendengar firman Tuhan. Beri kami kuasa di dalam kami menjalani hidup ini untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Jawab kebenaran firman ini dan Tuhan jadikan firman ini menjadi berkat dalam setiap hidup dan kehidupan kami, supaya di dalam tindakan kami, sikap, perilaku, dan perbuatan kami mau menampakkan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, ketika Tuhan menuntun kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, bagi setiap pribadi yang karena COVID-19 ini mengalami berbagai dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Mereka semua ada dalam pergumulan, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, rumah tangga, juga sebagai gereja Tuhan. Di dalam kebersamaan ini, yang dampaknya kami tidak boleh beribadah, kami tidak dapat beribadah bersama-sama dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Tuhan tolong kami dalam setiap pergumulan, supaya Tuhan bebaskan, selamatkan kami, Tuhan mampukan kami oleh kasih karunia Tuhan, untuk kami mengerti, memahami akan maksud Tuhan, berencana Tuhan di balik semua. Tolong kami Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup ketika kami diperhadapkan dengan COVID-19 Tuhan. Kami bergumul dan terus bergumul karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Seperti apa yang dialami oleh Mazmur. Walaupun dia sengsara, walaupun dia miskin, tapi dia imani Tuhan akan menolong dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih buat semua ini Tuhan. Lalu malam ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam menggumuli dalam tugas panggilan dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah yang Tuhan percayakan. Tuhan mampukan mereka semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, semua mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan juga lindungi mereka dari corona. Tuhan juga berkati tim Satgas COVID di dalam menangani akan masalah COVID-19. Tuhan berkati. Tuhan juga jalan supaya oleh campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, bangsa dan negara kami boleh dapat vaksinasi akan masyarakat bangsa dan negara kami, supaya
semua ini boleh dibebaskan, boleh dilepaskan dari binti corona ini. Kami juga berdoa saat ini bagi TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi mereka yang karena dampak dari COVID-19 ini, mereka mengalami duka yang begitu panjang ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan ini. Tuhan memanggil dan tengah-tengah kehidupan mereka, baik suami, istri, anak, menantu, cucu. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua. Kami serahkan semua ini dalam pengharapan yang sungguh kepada Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan kami ini Galilea secara khusus kami berdoa Tuhan berkati akan ketua majelis Jumat kami dalam tugas panggilan dan tanggung jawab bersama keluarga. Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Tuhan berkati keluarga hamba ini Tuhan, orang tua kekasih hatinya Engkau panjangkan umurnya umat dewana. Engkau berkati hamba ini dalam tugas pelayanan. Pakai dia Tuhan menjadi darga di tengah pelayanan. Suami tercinta dalam pekerjaan Engkau buat berhasil, anak, menantu, dan cucu. Engkau berkati mereka semua di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan buat mereka berhasil. Dan Tuhan pakai keluarga ini menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Tuhan juga berkati PHMI, penatua diaken, pengurus berkat komisi-komisi DPPG, teman-teman di kantor. Berkati mereka semua di dalam tugas panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Buat kami taat, kami setiap melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh terhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati keluarga kami menopang segala tugas pelayanan. Tuhan juga berkati panitia pengadaan ruang perkat, yayasan Yapenik, Satgas COVID-19 dan Galilea, usaha dagangnya Galilea. Tuhan berkati semua itu dalam tugas panggilan dan tanggung jawab. Ya Tuhan percayakan bagi mereka, buat mereka semua taat melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh terhormat dan kemuliaan. Tuhan berkati keluarga mereka semua menopang pelayanan. Kami berdoa hari ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Bapak Poswan Arif Pena, Ibu Esther Rengku, Saudara Paulus Ibu, Ibu Bulan Ibu, Ibu Kris Pagimana, Ibu Nelly Ratu Indusang, Oma Bagi, Bapak Heri Bolok Lapna, Bapak Joni Arvin, Ibu Rina Rompas, Ibu Linda Sumayo. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Campur tangan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kebersamaan segala apa yang mereka alami, yang mereka rasakan. Tuhan nyatakan kuasa di sana. Cuma mereka juga ada dalam kegembiraan sukacita menjalani hari-hari mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendapat dukungan doa, keluarga-keluarga yang dapat dukungan doa di hari ini. Keluarga Singapura, Sinaga, keluarga Fernando Reki, keluarga Kolopakin Paar, keluarga Silabang Tomahu, keluarga Risma Sundar, Naibaho, Naibohu, keluarga Linda Huta Barat. Tuhan kita kenal keluarga-keluarga ini. Ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan keluarga-keluarga Tuhan. Engkau lihat mereka dan Engkau hadir ketika pergumulan mereka dan Tuhan katakan kuasa di sana. Hamba juga berdoa bagi jemaat-jemaat, keluarga-keluarga di dalam jemaat, itu ini jalan di dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Tuhan kasihani mereka, Tuhan hadir di tiap-tiap pergumulan akan jemaat ini dan Tuhan katakan kuasa di sana. Dan Tuhan selamatkan mereka, Tuhan berkati hidup dan kehidupan berkat semua. Kami bawa semua di dalam harapan yang sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat yang kami bawa bagi Tuhan. Dan kami mohon malam ini Tuhan, Engkau juga dengar akan tiap doa pribadi yang jemaat ini bawa dan keluarga mereka masing-masing.
kasih Tuhan untuk mendengar dan untuk menjawab semua dan keluarga jemaat ini. Akhirnya kami mohon Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Layakkan kami oleh kasih karunia Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dari Tuhan. Dan kami mohon Bapa, sedengkan dengan kekasihan-Mu, dengar dan kabulkan doa kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan pulang masuk di rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, kita diajak untuk mau merefleksikan semua itu dalam hidup dan kehidupan kita, dalam sikap perilaku kita, supaya pengalaman iman kita bersama Tuhan kita wujud nyatakan itu di dalam sikap perilaku, tindakan, dan perbuatan kita. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai